Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Rekan-rekan spreaker, netizen, pemirsa, Pak Gauli yang budiman, di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata, yang di Nusantara, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, Bali, dan Jawa, Singapura, di Brunei, di Malaysia, di Thailand, di Taiwan, di Korea, di Jerman, di New Zealand, di mana berada, mudah-mudahan selalu diberi keberkahan. Yang sedang sakit senantiasa kami doakan diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Sementara itu, bagi rekan-rekan yang sudah sempat main ke Gaul ini untuk belajar seperti itu amaliyahnya, silakan dilaksanakan sesuai arahan dari rekan-rekan yang telah mengajarinya. Itu aja, tidak ada cari keilmuan apa-apa ternyata kan. Bapak sekalian, kali ini mohon izin kami buat konten lagi yang masih seputar Nusantara. Ketika saya masih sekolah dulu, dari guru ilmu pengetahuan alam menceritakan bahwa di Indonesia, Nusantara ini adalah cincin api. Saya bingung cincin api itu yang kayak mana waktu itu kan gitu. Itu dibuktikan dengan adanya banyak gunung berapi yang aktif, mulai di Sulawesi, Nusa Tenggara, lari ke Jawa, ke Sumatera. Nah, itu ternyata sambung menyambung banyak gunung berapi yang sekarang juga sepertinya lagi batuk-batuk. Cincin api. Kemudian dari segi ilmuwan manusia itu dijelaskan karena itu ada hubungan magma, ada aliran magma berhubungan satu sama lainnya, sehingga apabila satunya batuk mungkin yang lainnya ikut-ikut juga kan gitu, batuk meri. Nah sekarang ini yang terjadi seperti kayak gunung Tangkuban Perahu yang lama tidur tidak ada apa-apa, ternyata sekarang juga keluar asap gitu. Itu dari segi pengetahuan alam manusia pemirsa. Namun di sini seperti biasa kami mohon izin untuk buat konten cara goibnya. Mungkin ada seorang goib yang diizinkan untuk datang ke sini bercerita sebenarnya apa sih cincin api itu, sehingga mulai dari Sulawesi di Nusantara ini berderet-deret sampai Nusa Tenggara, Bali, Jawa, dan Sumatera sana itu sering adanya erupsi gunung berapi dan gunung api yang masih aktif. Untuk itu pemirsa kami mohon izin, mudah-mudahan ada makhluk gaib yang diizinin ke sini, karena kalau dari segi ilmu pengetahuan manusia kan sudah dijelaskan lewat ilmu pengetahuan alam di sekolah-sekolah itu. Nah, tapi ternyata mungkin dari sosok gaib yang diizinkan bercerita apa gerangan sebenarnya itu, sehingga di Nusantara ini kok banyak gunung berapi yang aktif sampai dikatakan sebagai cincin api gitu Mas ya. Nah, pernah dengar kan sekolah dulu kan? Eleng pora sama sekolah sampean? Ya ingat sedikit. Paling lali nih gue. Waktu pas sekolah itu kamu pergi tidur, saya nggak ikut Pak, nggak ikut pelajaran IPA itu gitu kan. Dan ternyata sekarang banyak. Untuk itu mohon izin kami akan menghadirkan sosok gaib yang mudah-mudahan diizin datang ke sini untuk bercerita apa sebenarnya cincin api yang ada di Nusantara ini. Mohon doanya, mudah-mudahan saudara lancar. Kali ini saya masih ditemani oleh Mas Titis. Karena yang dikangeni adalah Mas Titis sarang hiu, jambulnya menggoda ya. Ciri khas pakai songket seperti ini itu hanya penampilan saja. Kalau sholat tidak pakai gini, kalau sholat tetap dirapikan gitu Mas ya. Iya. Jangan lirik. Kalau sholat ya dirapikan. Ini kan hanya penampilan pas action saja gitu Mas ya. Iya. Tambah tengah aja. Alhamdulillah. Gimana kabar yang di sana itu? Ya, gimana? Ngantri sudah ya. Aku jadi pengen lagi nih dulu aku udah menunggu. Mbak pengen bikin konten maksudnya. Orang salam yang di mana kemarin tuh yang baru-baru, ayo salam. Ya salam buat Yang di mbaknya Mbak Princess yang di barat sana. kapan kesini? Semoga saja bisa main-main dalam waktu dekat kesini. Untuk belajar. Untuk belajar. Amin, amin. Terima kasih. Mas itu siap? Ya siap. Monggo silakan dibentengi, dipagari ya Allah. Kuat maksudnya gaib tidak bisa menutupi insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah, saya mohon ya Allah, aku mohon dihadirkan makhluk gaib yang sekiranya mau dan bisa bercerita apa sebenarnya cincin api Gunung Merapi, gunung berapi yang ada di Nusantara ini. Kalau memang diizinkan ya Allah, datangkan yang asli dan mau bercerita. Kalau memang tidak diizinkan ya Allah, tidak usah ada yang datang ke sini. Daripada dibuat keterangan yang palsu. Jadi yang datang betul-betul yang asli, bukan penipu atau penyusup. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, aku mohon makhluk gaib yang diizinkan hadir ke sini untuk bercerita mengenai cincin gunung berapi di Nusantara ini. Aku mohon sudi hadir ke sini dan masuk dalam tubuh mediator ini. Yang masuk betul yang asli, penipu penyusup otomatis dibersihkan. Jadi yang masuk betul asli dan memberi cerita yang benar apa adanya. Hadir. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud hati saya ingin menghadirkan makhluk gaib yang bisa bercerita tentang cincin gunung berapi di Nusantara. Kami datang. Ya, saya salah satu. Tahu resikonya? Ya, Kami diizinkan. Betul. sekali. Nah, kalau bohong apa resikonya? Ya, terpotong-potong. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf depan ya. Ya, tidak apa. Seperti sampean golongan Mas ya. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih, selamat datang Mas. merasakan bisa membedakan. Alhamdulillah, jadi nggak perlu kutanya golongan apa, berapa umurnya gitu ya. Nah udah, ini udah ada ngomong saya. Akhirnya nggak sangat pendek, Mas. Mohon maaf, aku yakin sampean dikasih kopi rokok nggak mau kan? Karena bukan makanan sampean. Mas sampean kan dikrullah gitu kan? Iya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Selamat datang di Baru Gaul. Mas ganggu Mas ya. Ya, tidak apa-apa. Mas, kalau boleh aku tanya sebelum kita masuk ke konten yang lebih dalam. Kalau boleh diceritakan silakan ceritakan. Kalau tidak, tidak. Sampean itu terbuat dari apa dan tinggal di mana kok sampean yang diizinkan ke sini guna bercerita soal cincin gunung berapi di Nusantara. Monggo Mas. Ya, Iya. saya akan bercerita tentang diri saya. Ya. Alhamdulillah, saya itu diciptakan oleh Allah dari golongan cahaya, golongan putih, dan saya ditugaskan oleh Allah beserta teman-teman saya dari golongan putih untuk menjaga suatu tempat yang kamu maksud selama ini, yaitu cincin berapi yang sangat besar dan juga menyambung kemana-mana. Tugas saya hanya di situ. Begitu. Kalau dibilang kan sangat panjang menyambung-nyambung, sangat panjang sekali itu. Samanya di mananya tinggalnya? Saya. Sebenarnya saya juga besar. Oh, jadi ngurus semuanya gitu? Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi melingkupi bumi Nusantara ini ya? Ya, tetapi saya bisa menyesuaikan. Oh, Gimana jadi nggak perlu di sini enggak ya? Bisa melingkupi semua ya? Terus aku pernah mendengar tasbih bumi terputus itu betul? Ya, jangan dibicarakan, aku sedih jadinya. Tasbih bumi terputus ya banyak bencana gitu ya? Iya. Wallahu alam. Ini Mas, jadi melihat keterangan panjenengan seperti itu memang sampai langsung ditugaskan langsung oleh Allah untuk menjaga daripada yang selama manusia dikatakan sebagai cincin gunung berapi di Nusantara ini. Sebelum masuk ke sisi hakikatnya itu apa, mulai kapan terjadi itu? Ini manusia kan juga punya ilmu pengetahuan alam Mas. Iya. Di situ karena apa? Ada aliran magma sungai bawah tanah lah yang mengalir menyambung itu manusia. Tolong Mas bercerita tentang segi ilmu alam manusia dulu, jangan segi ilmu panjenengan ya. Nah, ceritakan sehingga manusia ini bisa ketemu dengan logika yang mereka terima. Monggo. Ya. Ya.
Sebenarnya yang dimaksud cincin api secara pemikiran manusia itu ya hampir sama, karena manusia sendiri mendapatkan informasi itu kan banyak sekali. Di golongan yang membantu, ada juga golongan saya, dan ada juga golongan yang lainnya. Sepertinya sudah tepat. Dimaksud mereka itu cincin api itu memang terbuat dari segi manusia, dari api magma, dari dasar bumi yang paling dasar. Di sana ada magma yang sangat panas sekali, dan magma itu mempunyai aliran sungai yang sangat panjang membentang. Kalau dari Nusantara ini sendiri itu bentuknya melingkar, dan itu menyambung lagi, bukan hanya di Nusantara ini, bahkan sampai ke luar negeri, bahkan sampai ke seluruh dunia. Dan puncaknya bahwa sebelum saya hadir di sini, dulu sepertinya ada salah satu sosok yang pernah hadir, dan di sana juga dia menceritakan itu juga sambungan daripada cincin api yang di sini. Gitu. Yang ada itu yang gunung apa itu Elpama itu? Ya. Oh, itu nyambung juga. Ya. Gimana sana kalian sekarang? Masih mencari terus ya? Di sana masih terus. Enggak akan berhenti itu. Tidak. Kalau versi yang tahu soal goib, yang tahu soal gunung Elpama di Spanyol, Mas ya. Di Spanyol itu enggak akan berhenti itu sampai akhir zaman, betul? Memang. Allahu Akbar. Terus juga yang ada di sini ini yang ada lubang di Turkmenistan apa Keto Hell itu. Ya, itu hubungan juga. Allahu Akbar. Jadi dari segi ilmu pengetahuan manusia sudah saya menceritakan, memang itu adalah sambungan daripada magma bumi sangat panas menyambung bumi gitu ya, bukan di Nusantara gitu kan. Itu dari segi manusianya. Makanya ada apa gunung-gunung berapi. Cuma aku heran, mungkin Mas bisa ceritakan kenapa yang aktif hanya gunung-gunung berapi di Nusantara yang paling banyak. Yang luar negeri memang nyambung, tapi kan nggak begitu aktif kan. Adakah secara alam dulu, jangan secara goibnya ya. Coba ceritakan Mas. Secara alam atau secara dunia manusia, di Nusantara ini itu memang negara yang sangat kaya panas. Jadi gunung-gunung di sini itu memang banyak yang asli aktif, dan juga memang dari cincin api itu, jika salah satu sudah mau meletus, dan jika satunya lagi belum, pasti nanti akan terjadi sambung menyambung. Gitu. Pasti ada sangkut pautnya. Jadi semuanya memang ya tidak bisa dipungkiri satu persatu. Dan mengapa kok hanya di Nusantara ini? Ya secara keilmuan alam, secara keilmuan manusia tadi yang saya sebutkan. Karena subur gitu ya. Efek daripada cincin api di Nusantara ini mungkin sering ada keluar lava jika ternyata subur gitu ya. Maka Nusantara ini sampai dibilangi ya kalau peristiwa sebuah katanya dari surga, tongkat mancaput jadi dari tanaman, sangat subur sekali Mang. Kami bersyukur sekali Mas. Itu termasuk maksud dari apa ilmu alam, kenapa kok di Nusantara ini banyak gunung berapi yang efek dari cincin berapi itu ya. Oke, terima kasih. Dari si pengetahuan alam manusia sudah saya menjawab. Nah sekarang Mas, bolak-balik manusia kan ya kadang-kadang ini ingin mencari sisi goibnya, karena Allah menciptakan manusia yang hidup nyata ini berdampingan dengan goib kan gitu. Ada maksud tentu dari Allah menciptakan sesuatu buat golongan manusia, manfaatnya apa? Di situ kan seperti Mas sendiri kan oleh Allah untuk menjaga di situ kan gitu. Dari segi pengetahuan alam sudah terjawab, alhamdulillah itu. Nah sekarang kalau dari segi sejarah
Dan hakikatnya itu apa cincin berapi yang ada di Nusantara itu? Kalau sekiranya Mas diizin untuk bercerita, silakan bercerita mana yang boleh dan mana yang tidak boleh ya Mas ya. Ada koridornya kan gitu kan mesti. Nah, kalau saya diungkap jangan diungkap, kalau belum boleh jangan. Dari segi sejarah atau sisi goibnya itu apa sebenarnya cincin berapi yang ada di Nusantara ini? Monggo Mas. Saya akan jelaskan. Ye. Sebenarnya hakikat dari cincin api yang ada di Nusantara ini, bahkan sampai yang di luar negeri, itu sebenarnya salah satu bangunan yang membentang panjang dan juga besar, yang mempunyai nama tembok, yang dibangun oleh seorang raja yang bernama Zulkarnain. Terus Dan juga saat sang raja membuat sebuah tembok, itu perintah dari Allah, dibuatlah melingkar dari Nusantara ini hingga tembus ke luar negeri sana. Semuanya itu untuk menemboki, yaitu makhluk Allah yang bernama Ya'juj Ma'juj. Astagfirullah. Dan untuk keluarnya nanti Ya'juj ataupun Ma'juj nanti pun ada tanda-tandanya yang lebih detail lagi. Dan untuk tanda-tandanya saya belum bisa sebutkan dulu. Itu masih bersifat rahasia bagi. Dan juga dulu sekali beliau Raja Zulkarnain itu memang bertugas berjuang di Nusantara ini, ditugaskan oleh Allah bersama saudaranya yang sudah terkenal itu, yang menjadi kekasih Allah. Dan mereka memang mempunyai tugas yang berbeda. Dan tugas seorang Raja Zulkarnain tadi membuat sebuah tembok yang besar. Dan tembok itu memang awalnya itu terbuat dari kayu-kayu, lalu dibuat juga menggunakan batu dan juga menggunakan panas api neraka, dilapis-lapis. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih Mas. Secara global Mas telah bercerita bahwa sebenarnya nama cincin gunung berapi di Indonesia itu adalah, kalau nggak salah penangkapan saya yang minim ini, itu merupakan tembok yang dibuat oleh Raja Zulkarnain untuk menembok daripada makhluk Allah yang wajib itu begitu ya? Oke, itu intinya ya. Kalau aku boleh bertanya sesuai dengan keinginan saya, boleh ya? Silakan. Kalau siap boleh, kalau jangan. Mengenai Allah memerintahkan beliau Raja Zulkarnain untuk menemboki daripada makhluk Allah yang bernama Ya'juj Ma'juj. Kalau Mas boleh cerita, sebenarnya apa sih masjid itu Mas? Cerita Mas, silakan. Ya'juj Ma'juj itu adalah salah satu makhluk Allah yang kelak nanti akan menjadi musuh bagi golongan manusia yang beriman. Dan makhluk itu adalah makhluk yang tidak menyerupai manusia, dan mereka perawakannya sangat besar, dan mereka hanya mengajak bertengkar, bertarung saja, tarung antara satu samanya maupun antara dia dan juga manusia, begitu. Dan Ya'juj Ma'juj itu tidak mempunyai sifat seperti manusia pada umumnya. Tidak ada kebaikan sama sekali. Itulah salah satu gambaran dari Ya'juj Ma'juj. Oh gitu. Dari keterangan panjenengan tadi, nanti akan jadi musuh orang yang beriman gitu ya. Kalau boleh aku tahu, kalau bilang ya tidak ya. Coba ini golongan apa? Manusia bukan, iblis bukan. Dia. Nah, kalau untuk sekarang ya
sebenarnya Hmm. dia itu setengah manusia, Hmm. tetapi mempunyai kekuatan iblis. Oh. Dan perawakan mereka itu besar. Gitu. Gitu. Terus dulu ceritanya juga wujud seperti ini, seperti manusia seperti ini dulu ceritanya. Iya. Hidup di permukaan bumi juga. Iya. Astagfirullahaladzim. Maka pernah mendengar dari Dan untuk sementara Mm-mm. dari Allah sendiri itu memang melenyapkan dulu itu Ya'juj Ma'juj ke bumi bagian lain. Oh gitu, sehingga diutuslah Rasul Karim untuk bikin tembok gitu ya. Iya. Oke, jadi itu gambaran Ya'juj Ma'juj dulu memang pernah hidup di bumi ini, cuma karena sifatnya yang jelek itu Iya. akhirnya dikurung dulu oleh Allah. Nah suatu saat akan tampil lagi gitu ya. Nah, terus ini Mas, nih yang jadi pertanyaan saya, itu kan sangat luas sekali tembok itu. Kalau pengalaman saya sih kalau Nusantara ini ya, mulai dari Pulau Sulawesi sana muter sampai itu kalau di jalan kaki itu kan berapa tahun itu selesai. Kalau ukuran orang zaman sekarang loh ya. Iya. Nah, mungkin Mas kan tahu seluk-beluk mungkin dulu cara Mas Zulkarnain gimana sistem kerjanya. Memang sudah kehendak Allah. Tapi sebagai bentuk manusia kan juga ada tata cara yang dipakai beliau kan. Nah, bisa kan Anda bercerita sehingga begitu luas dan panjangnya tembok itu dibuat oleh Raja Zulkarnain dalam rangka membendung daripada Ya'juj ini. Monggo Mas. Iya. Hmm. Yang pertama, Hmm. beliau Raja Zulkarnain Hmm. itu perawakan beliau itu sangatlah tinggi besar, bukan seperti manusia zaman sekarang. Oh. Okay. Kalau bisa dihitung dari golongan manusia sekarang, itu bahkan bisa mencapai 5 kali lipatnya. Dan juga dulu beliau itu membuat tembok sepanjang dan sebesar itu. Dulu dia menggunakan alat seadanya dan juga memang dimudahkan oleh Allah, diberi kemudahan menggunakan apapun yang beliau minta, sehingga Allah pun ya mengabulkan doa dari Raja Zulkarnain itu begitu cepatnya. Dan untuk teknologinya dulu masih sangat tradisional sekali. Dan juga dulu memang beliau Raja Zulkarnain itu sering berkomunikasi dengan saudaranya bernama Nabi Khidir alaihissalam. Iya, untuk berunding sesuatu juga. Sudah itu saja. Oh gitu. Jadi karena dulu itu beliau sangat besar perawakannya dan sudah biidznillah izin Allah diberi kemudahan semua gitu ya. Iya. Tadi Mas mengatakan itu bahan yang dipakai ada dari kayu, batu dan api neraka. Nah, itu kan wujud nyata kayu dulu ya. Iya. Nah, itu kenapa sekarang nggak nampak kayunya itu? Sebenarnya gimana itu? Coba cerita. Saya akan bercerita. Ayo. Kalau untuk kayu, sekuat-kuatnya kayu kalau di dunia manusia itu kan pasti tidak bertahan lama. Oh. Kenapa Allah memerintahkan beliau Raja Zulkarnain membuat tembok nyata? Ya supaya Allah melihat perjuangan dari seorang Raja Zulkarnain secara nyata. Oh gitu. Dan nanti kalau sudah dibuat seperti zaman sekarang, seluruh material-material itu diganti oleh Allah melalui golongan kami. Dan tembok itu pun berubah sekarang menjadi sebuah tembok api yang sangat besar. Oh gitu. Sangat tinggi. Subhanallah. Jadi intinya dulu ketika Zulkarnain itu membentuk bangunan dari sisi dohir kayu-kayu itu hanya istilahnya apa ya? Menguji ya. Iya. Allah menguji Zulkarnain untuk keseriusannya dalam rangka berjuang melaksanakan perintah Allah gitu ya. Iya. Ternyata berhasil, akhirnya oleh Allah dirubah dari bentuk seperti sekarang itu ya. Subhanallah. Makanya ini kalau ditarik dari segi ilmu pengetahuan alam kan nggak masuk. Ya. Kalau pakai logika loh, Mas. Memang. Nah, ini kalau nggak pakai hati ya tetap nolak kan gitu. Ya, makanya antara logika, akal dan hati ini kan kadang bertolak belakang. Walau alam terserah, wong itu kenyataannya. Kisah daripada Raja Zulkarnain membuat tembok untuk membentengi dari bahar itu juga masyhur. Bahkan juga ada diceritakan di Quran nada itu
buat Ya, kita. memang. Eh? Dan kenapa Allah kok memilih di Nusantara ini? Di Al-Quran pun sebenarnya. Oh, Cuman saya tidak usah sebutkan. belum saatnya ya. Nah, jadi seperti itu prosesnya, sehingga ya dulu itu dari bahan baku kayu sehingga mungkin dipegang orang bisa. Nah, ternyata oleh Allah begitu sudah terjadi diganti dengan api seperti itu ya. Subhanallah. Masya Allah, apabila Allah menghendaki ya tidak ada tidak mungkin, pasti akan terjadi. Dan itu merupakan Allah menguji sama orang lain gitu ya. Setelah berhasil membuat bendungan tembok itu baru dirubah menjadi api gitu ya. Subhanallah. Ini kalau dipakai akal logika manusia kan masih nolak, insya Allah. Berarti pakai hati, iman. Jika manusia hanya mengandalkan pikiran, dia pasti akan tersesat. Oh, gitu ya. Jadi perlu cahaya iman dalam hati gitu ya. Oke. Tertarik saya tadi bisa menyimpulkan kenapa kok cepat, karena tinggi besarnya kaum, bahkan raja garis sendiri itu seperti itu posisinya, sehingga sangat mudah untuk magari itu ya. Nah, bukan orang semacam ini sekarang ini ya. Makanya seperti itu sehingga gampang aja dari jauh ke sini untuk dipagari itu. Setelah selesai oleh Allah dirubah menjadi api gitu ya. Walau alam bisawab. Nyataan sekarang ini yang nampak oleh gunung alam adalah cincin gunung berapi itu, dari sana muter saling menyambung. Ternyata hakikatnya adalah itu tembok daripada Raja Zulkarnain untuk mengurung daripada Jud Ma'jud gitu Mas. Iya, benar sekali. Ada tambahan lagi Mas? Ya sudah cukup. Nah, ini kenapa kok di Nusantara? Bukan di Eropa atau mana gitu? Sebentar, saya akan jelasin. Ayo. Sebenarnya Allah sendiri itu memilih Nusantara. Sudah sangat istimewa sekali sebenarnya bagi golongan manusia. Dari segi orang-orang Nusantara sendiri itu sangat istimewa, dan juga dari segi-segi lainnya itu semuanya sangat berbeda. Dan juga kenapa dari golongan Raja Zulkarnain kok ditugaskan oleh Allah membuat tembok di Nusantara ini? Karena kelak kemunculan Ya'juj Ma'juj itu ya ada juga yang berasal dari sini nanti. Oh begitu ya. Oke. Terima kasih itu kenapa bisa seperti itu. Ternyata memang dari obrolan saya dengan gue yang lain, Nusantara sangat istimewa di sisi Allah ya. Itu konten saya masalah burung Garuda, merah putih, dan Nusantara sudah kehendak Allah seperti itu nyatanya. Itu Mas ya. Oh ini Mas, tadi Anda mengatakan bahwa suatu saat situasi itu akan keluar seperti dulu sehingga menjadi musuh orang beriman. Ya, tanda-tandanya Mas belum boleh mengizinkan. Saya mau tanya, bagaimana kondisi pagar itu sendiri yang dibuat oleh orang lain untuk mengurung seperti itu? Kan beribu-ribu tahun itu. Apakah sekarang masih utuh atau udah keropos atau bagaimana? Cerita Mas. Ya untuk sekarang. Tadi saya bilang pagar itu sekarang sudah menjadi api. Ya alhamdulillah masih utuh. Semuanya pagar itu. Panasnya pun semakin bertambah panas apinya. Dan juga jika nanti Allah mengizinkan Ya'juj Ma'juj keluar, ya pasti pagar itu akan terbuka dengan sendirinya. Atau mungkin dulu saya pernah konten soal dentuman di mana itu, ada hubungannya enggak? Salah satunya. Terbuka berarti sudah mulai kan gitu. Dentuman di Bandung, dentuman di mana lagi itu kalau nggak salah itu terbukanya kunci itu diantaranya. Ya. Berarti udah mulai meringsek mereka ini. Memang. Ya sebenarnya jika manusia ingin mengetahui tanda-tanda dari Ya'juj Ma'juj itu keluar, ya nantinya salah satunya saya akan sebutkan. Ya kemaksiatannya semakin merajalela. Terus mereka akan diperangi. Banyak sekali peperangan di antara mereka sendiri. Antara manusia. Ya. Yang kedua,
banyak sekali dari golongan manusia yang mudah sekali imannya hilang. Astagfirullah. Kalau sampai sini saya nggak bisa ngomong apa-apa, itu udah hati masing-masing toh. Iya. Nah. Terus ini tadi Mas bilang sampai nyebut Nabi Khidir alaihissalam itu saudara Dzulkarnain. Kalau nggak salah aku sempat juga membuat konten ini YouTube, Mas tahu kan? Ngerti kan? Itu yang masalah kabut di Gunung Dieng itu. Itu penjaganya berkisah 2 saudara, itu yang dimaksud. Allahu Akbar. Jadi Nusantara ini sebenarnya luar biasa ya. Cuma kenapa kok bukti-bukti otentik atau narasi-narasi kepada hilang, kenapa itu? Apa sengaja disembunyikan? Yang pertama, dari Allah sendiri itu memang sengaja menyembunyikan seluruhnya. Dan kelak nantinya semua akan terbuka. Dan jika Allah sudah mengizinkan, nanti dari beliau sendiri penguasa alam gaib yang bergelar Sang Hyang Nurjati Nirwana lah yang akan membuat semua tabir itu. Yang akan membuka semua tabir-tabir yang pernah tertutup selama ini. Subhanallah. Jadi itu maksudnya Allah kenapa selama ini kok bukannya menyembunyikan lah, ditutup lah kabar-kabar Nusantara ini ya. Nah, jadi kalau begitu saya boleh menarik dari awal sampai sekian, Mas. Hakikatnya daripada cincin gunung berapi itu adalah pagar yang dibuat Raja Dzulkarnain untuk membendung Jud Majud. Ya, pertama. Terus Raja Dzulkarnain itu pernah bertugas di Nusantara ini bersama dengan saudara beliau namanya Nabi Khidir alaihissalam. Benar sekali. Nah, betul sekali. Terus berikutnya semua itu kenapa dirahasiakan dan akhir-akhir ini baru terungkap sedikit-sedikit, itu ada hubungan dengan Sang Hyang Nurjati Nirwana. Iya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar ya Allah. Dan ini jujur aja Mas, saya usia sekarang itu baru kali ini saya dialog punya dikasih pengertian lah bahwa semua itu ternyata banyak yang tersirat daripada sejarah di dunia ini. Bukan hanya dibaca-baca di buku ya. Alam ini ternyata juga ada kaitannya ke sana kemari dan itu merupakan rahasia Allah. Sehingga terakhir semuanya bermuara dengan sosok gaib yang bernama Sang Hyang Nirwana gitu ya. Iya. Sebelum kita berpisah Mas, ada yang disampaikan lagi ke saya? Pesan bagi saya, bagi golongan manusia dari saya, ya tetap berbuat baik sebanyak-banyaknya, dan juga kurangi perbuatan maksiat kalau bisa jangan. Dan juga bagi golongan manusia lainnya, ikutilah ajaran beliau Sang Hyang Nurjati Nirwana. Karena beliaulah salah satu orang yang membawa ajaran hakikat yang sesungguhnya. Dan jika dari golongan manusia tidak mengikuti dari ajaran beliau sendiri, ya nantinya banyak yang akan tersesat sendiri di kemudian hari. Oh begitu. Itu pesannya buat kami? Ya. Nah, jadi dan untuk bagi kalian yang sudah ikut beliau, semoga saja tetap istiqomah, terus menerus berbuat baik, tanpa memikirkan pamrih apapun, dan juga tetap mencari ridho Allah saja. Terima kasih Mas. Kami di sini sehari-hari kalau ibadah syariat kita melaksanakan syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk amali hakikatnya ya seperti apa yang beliau ajarkan, seperti itu, betul ya. Oke, terima kasih. Biasa nggak salah lirik nanti orang nggak sholat semuanya hakikat kan juga sesat kan gitu. Karena kita ini umat Nabi Muhammad SAW ya wajib sholat waktu ya puasa seperti itu kan. Nah, hakikatnya amaliyah yang diajari beliau begitu ya. Terima kasih Mas. Mungkin ada lagi? Ya nggak ada ya? Sudah cukup. Terima kasih banyak. Mohon maaf saya kurang sopan. Silakan kembali bertugas. Salam buat rekan di sana. Sudah saya melanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah.
Keringetan, Dis. Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah pemirsa, saking besarnya energi daripada yang hadir sampai keringetan Mas Titis. Walau alam bisawab, itulah obrolan kami dengan makhluk gaib yang di sini datang ke sini untuk bercerita daripada apa hakikat cincin gunung berapi di Indonesia itu, yang secara ilmu alam sudah dipelajari di sekolah-sekolah sana dan versi gaib sudah diceritakan tadi. Pemirsa, semua kejadian sudah dikehendaki Allah dan Allah yang merencanakan. Apabila Allah sudah menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin, pasti akan terjadi. Demikian pula obrolan kami di sini dengan makhluk gaib yang bercerita soal cincin api Nusantara ini, itu juga atas kehendak Allah, bukan karena kepentingan kami di sini. Apabila ada kebenaran, itu mutlak dari Allah datangnya. Apabila kesalahan, itu merupakan karena kebodohan kami di sini. Salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maafkan kami. Terima kasih, semoga manfaat. Wassalamualaikum, rahayu, rahayu, rahayu.